ada fungsi logaritma natural, fungsi eksponensial natural, fungsi logaritma, dan eksponensial umum. Dan ada sub-sub yang lain ya, seperti fungsi inverse. Kita mencari turunan dari fungsi inverse itu juga masuk ke bab fungsi transenden ya. Oke, jadi fungsi logaritma natural, mungkin kalau fungsi logaritma itu yang simbolnya log, masih ingat ya? LOG, logaritma, nah itu tuh masuk fungsi logaritma umum. Kalau fungsi logaritma natural ini simbolnya pakai len. Sudah pernah melihat len? Simbol len seperti ini, huruf L kecil, ada N-nya, len dibaca. Ya, ini adalah fungsi logaritma natural ya. Nah, di mana fungsi logaritma natural ini akan kita pelajari apa itu bentuk dari fungsi logaritma natural, lalu kita mencari turunannya, kita mencari integralnya, ya, integral dalam bentuk fungsi logaritma natural. Oke, nah karena kita akan menyinggung turunan dan integral, turunan itu sudah dipelajari di kalkulus 1, integral, konsep integral sudah dipelajari di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat konsepnya. Kalau kita ingat kembali, ada fungsi terkait apa itu fungsi, definisinya pasti sudah paham karena sudah sering diulang-ulang di mata kuliah kalkulus 1, di logika, di matematika diskrit. Tolong jangan sampai ketika ditanyakan lagi apa itu fungsi tidak ada yang tahu. Ya. Oke. Apa itu fungsi? Sebelum kita masuk turunannya. Apa itu fungsi? Aturan yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B, Bu. Cuman itu saja kah? Aturan yang menghubungkan saja kah? Cuma dihubung-hubungkan saja, tidak ada syarat Ada syaratnya, Bu. hmm, Kalau misalnya dimasukkan nilai A, dia bisa ketemu nilai B-nya, Bu. Eh, hmm, ya. ya itu mencari nilai fungsinya namanya ya. Tapi ada definisi fungsi yang tertinggal. Ada yang mau menambahkan nggak? Yang disampaikan Zahran. Yang menghubungkan tepat satu, Bu, tepat satu pasangan. Iya, Yang Bu. mana yang dihubungi tepat satu pasang? Yang A, Bu. Himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan himpunan B, gitu B. ya. Tolong konsep fungsi maksudnya harus sudah benar-benar paham karena kan sudah sering diulang-ulang nih. Oke, turunan. Apa yang mau kita turunkan? Apa yang mau diturunkan? Simbol turunan itu seperti apa sih? Kalau kita tahu, oh ini nih turunan ini nih. Simbolnya seperti apa? Simbol turunan seperti apa? Misalnya fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Maka kita mau menyatakan ini nih mau diturunkan terhadap variabel X. Kita simbolnya seperti apa? Jadi Y aksen nggak sih, Bu? Boleh Y aksen. Apalagi? DYDX, Bu. DY, DX. Apalagi? D besar X. Jadi indeks yang X ini nih ya dia tetap dinyatakan sebagai turunan. Jadi kita derivatif dari fungsi yaitu kita turunkan terhadap variabel X gitu ya. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya di sini nih. Gitu ya. Kita mau menurunkan fungsi Y terhadap variabel X. Simbol-simbol ini menyatakan turunan gitu ya. Jadi kalau ditanya turunan dari Y sama dengan X kuadrat, maka Y aksennya sama dengan 2X sih, Bu. 2X. Kalau fungsinya eh 5/2 X pangkat min 2, maka turunannya adalah turunannya adalah Min 5 pangkat. Min 5 X pangkat min 3, Bu. min 5 X pangkat min Pangkat min 3. 3. Oke, jadi kalau turunan itu pangkatnya pindah ke depan dikalikan dengan fungsi semula, tapi fungsi itu pangkatnya kita kurangkan dengan
1. Artinya, hasil dari turunan fungsi itu pangkatnya pasti berkurang, gitu ya. Kalau integral gimana? Misalnya integral. Integral dari fungsi X kuadrat. Dia mau diintegralkan terhadap variabel apa ini? Terhadap variabel X, gitu ya. Nah, fungsi ini diintegralkan. Nama integralnya apa ini? Integral apa namanya? Apa nama integralnya ini? Tentu. Ibu. Apa? Yang di atas tak tentu, Bu. Yang di bawah tentu. Iya, yang di atas integral tak tentu, yang bawah integral tentu. Bedanya di mana? Ya di batasnya, kayak gitu ya. Kalau yang tak tentu itu dia tidak memiliki batas. Jadi kalau kita mau menyelesaikan integral tentu yang bawah ini, sebenarnya konsepnya sama seperti yang di atas. Kita integralkan dulu, baru kita apakan lagi? Kita apakan lagi setelah diintegralkan yang ini, X kuadrat ini? Dimasukkan nilai X, dimasukkan nilai batasnya, Bu. Iya, kita substitusikan batas atas dulu dikurang dengan batas bawah. Bawah. Nah, oke, ini hasilnya apa nih? Integral X kuadrat 1/3 X pangkat 3, Bu. gitu ya. Ada yang kurang? Apakah DX. Ditambah C, Bu. ditambah C? Gitu ya. Kalau yang ini gimana? Sama, sepertiga X pangkat 3, tapi dia harus kita substitusikan batas atas dulu, baru batas bawah. Berarti 2/3 dikurang sepertiga 1/3. Ya udah, selesaikanlah ini. Itulah jawabannya. Gitu ya. Nah, inilah mengingat kembali karena kadang terbalik-balik ketika disuruh mencari integral, konsep turunan yang digunakan kayak gitu. Ya, sering seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau mempelajari fungsi logaritma natural, nanti berhubungan juga turunan dan integralnya. Ya, tadi simbol ini adalah simbol dx itu adalah simbol turunan, gitu ya. Nah, ketika turunan dari fungsi x pangkat 3/3 hasilnya adalah x pangkat 3/3, maka hasil dari turunannya sama dengan X kuadrat ya, Bu? X kuadrat. Iya, kenapa X kuadrat? Kan tadi sudah disampaikan bahwa kalau turunan itu pangkatnya pindah ke depan, kita tuliskan lagi fungsinya. Tapi jangan lupa, fungsi itu pangkatnya dikurang dengan 1. Maka sama dengan 3/3 X pangkat dari SD, tapi nggak lolos. X pangkat 2. 3 dibagi 3, 1. Maka kita cukup bikin X pangkat 2. Gitu ya. Kalau yang fungsi kedua, X pangkat 1, Bu. X pangkat 1. Fungsi yang ketiga, X pangkat 0. X pangkat 0. Berarti kalau kita perhatikan ya, sebelum kita melihat fungsinya, bentuk fungsinya ya, ini kan dia berpola nih, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Dan ini kemungkinan yang di sini adalah X pangkat, kan dia semakin turun nih. X pangkat min 1. Iya, Min 1, Bu. bawahnya X pangkat min 2, X pangkat min 3. Nah, ini kan ada fungsi nih, tapi fungsinya itu masih tanda tanya. Kayak gitu. Nanti kita bahas setelah kita mengecek yang fungsi ke-6 dan fungsi ke-7. Nah, fungsi ke-6 ini, kok ke-6 sih? 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi ke-5 ini, kalau kita cari, kita hitung turunannya, benar nggak X pangkat min 2 dia? Benar nggak? Tadi berarti kan pangkat pindah ke depan dikalikan dengan fungsi semula, tapi jangan lupa pangkat dari fungsi itu kita kurang dengan
Kita kurang dengan 1, Ibu. 1. Maka Satu. hasil sama dengan min kali min. Plus. Plus dia ya. Berarti 1 itu nggak usah kita bikin. Berarti sebenarnya plus 1 ya. Lalu ini X pangkat min 2. min 2. Sama ya. Begitu juga dengan yang ini. Berarti min 3/2. Min 3/2. Lalu X pangkat X pangkat ini benar nggak nih? Min X pangkat min 3/2 kalau kita cari turunannya benar nggak tuh ya? Benar nggak? Kita coba aja. Berarti min 3/2 dikali dengan min X pangkat min 3/2. Lalu ini adalah plus 3/2. Ini X pangkat min 3/2 dikurang 1. Berapa nih min 3/2 dikurang 1? Berapa? 5/2, Bu. 5/2. Kayaknya salah ini ya. Berarti kira-kira fungsinya apa nih di sini nih harusnya? Ya udah kita kita integralkan aja min 3/2 dx berarti sama dengan apa hasilnya? Min 3 X pangkat kita tuliskan fungsi semula berarti ditambah dengan 1 lalu min 3 ditambah dengan 1 gitu kan? Ya nggak kalau integral? Iya, Ibu. Ya, lalu ini ada yang kurang berarti nih. Sama dengan X pangkat min 2. X pangkat min min 2. 2. Kalau ini berarti Per min 2. min 2 juga. Min Berarti 2. harusnya min setengah X pangkat min 2 2. harusnya di sini nih ya. Nanti perbaiki ya. Berarti di sini adalah min 1/2 X pangkat min 2. Hasilnya adalah X pangkat min 3. Benar nggak? Ya udah berarti min 2 dikali dengan min X pangkat min 2 dikurang dengan 1. Berarti di sini adalah 1/2 ya. Min kali min plus ini bagi ini 1. Berarti X pangkat min 3 gitu ya. Berarti ini adalah min setengah X pangkat min 2 ya. Nanti diperbaiki. Nah lalu ini kan berurutan nih X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, X pangkat min 1, X pangkat min 2, X pangkat min 3. Apa sih tujuannya dimunculkan seperti ini? Jadi tujuannya adalah bahwa ketika suatu fungsi diturunkan hasilnya adalah X pangkat 2. Ada. Lalu ini diturunkan pun, iya, ini diturunkan hasilnya adalah X pangkat 1. Begitu juga dengan ini. Ya, kotak-kotak aja gambar ya. Nah, lalu yang ini pun juga sama. Nah, lalu apakah ada fungsi yang diturunkan hasilnya adalah X pangkat min 1? Kira-kira fungsi apa? Ada nggak fungsi yang dia diturunkan hasilnya adalah X pangkat min 1? Ada nggak? Ada atau tidak? 0 X pangkat 0, Bu. X pangkat 0. 0. Ntar ya Ibu 0 X. perbaiki ya biar nanti gak lupa. Sebenarnya udah ada sih jawabannya di sini ya. X pangkat 0 ya, Beni? Iya, kalau kita coba nih, kalau X pangkat 0 itu berarti artinya sama dan berapa nih? Sama dan berapa? X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan yang basisnya di sini, maupun dia variabel, maupun dia angka, ketika dia berpangkat 0 sama dengan 1. Berarti kalau 100 pangkat 0 sama dengan
Satu, Ibu. 1 juga gitu ya. Y pangkat Iya, Bu. 0 sama dengan 1. Jadi 1. walaupun bentuk basisnya itu apapun bentuknya ketika berpangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini fungsi yang di sini yang hasil turunannya integralnya adalah X pangkat min 1, ada nggak? Ya udah kita coba saja cari integralnya. Berapa integralnya nih? Bisa nggak dicari integral dari X pangkat min 1? Integral. Kita coba ya. Integral dari X pangkat min 1 dx sama dengan. Gimana konsepnya? X pangkat min 1 ditambah 1. Min 1 ditambah 1. Berarti X pangkat 0 per 0. Nah, gimana nih? Apakah Nggak ada bisa. fungsi yang di sini bentuknya x juga? Misalnya x kuadrat per berapa kayak gitu. Ternyata nggak ada ketika diturunkan kayak gitu. Jadi khusus untuk hasil turunan yang x pangkat min 1, ini kan sama dengan apa sih kalau kita mau mengubah bentuknya menjadi pangkat positif? Enggak nanti. X pangkat min 1 itu kalau kita ubah dia menjadi pangkat positif, maka bentuknya jadi apa? Bentuknya apa? Ada yang tahu nggak? Kan dia 1 ini kan per X. iya 1 per X. Eh, Ya. Jadi ternyata fungsi tidak ada fungsi yang kita turunkan hasilnya per X. Kok bisa tahu? Tadi kita buktikan nih. Karena kan kita taunya integral tak tentu itu merupakan anti derivatif. Apa itu anti derivatif? Apa artinya? Apa artinya? Anti derivatif, integral tak tentu. Gimana? Konsepnya itu tuh artinya apa sih? Apa artinya? Suatu fungsi ketika kita integralkan hasilnya adalah fungsi juga. Apakah ini anti derivatif? Ya udah, yang ini nih, kursor Ibu terlihat ya. Yang min setengah ini kan tadi kita buktikan nih. X pangkat min 3 itu kita integralkan hasilnya adalah min setengah X pangkat min 2. Ini nih merupakan anti derivatif. Tahu dari mana? Ketika yang ini kita integralkan, kok kita integralkan, kita turunkan, hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya? Hasilnya? Aduh, gimana nih konsep anti derivatifnya di pertemuan pertama? Gimana? Halo? Gimana konsepnya anti derivatif itu? Ada fungsi kita integralkan tadi hasilnya sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C. Ini dibilang anti derivatif. Apa artinya? Apa fungsi artinya? awalnya, Bu. Fungsi awalnya atau fungsi asalnya. Apa tuh fungsi asalnya maksudnya? Ini kan ini yang kita ketahui ini turunannya. Datu anti derivatif nih untuk mencari fungsi awalnya, fungsi sebelum ininya. Oke, jadi gitulah ya. Pokoknya intinya gini. Fungsi yang kita tuh integralkan, dia akan menghasilkan suatu fungsi juga. Ini disebut antiderivatif. Kita tahu di antiderivatif ketika hasil dari integral ini kita turunkan, apakah hasil dari turunan dari integral itu adalah X pangkat 2. Benar nggak? Turunan dari hasil integral ini kita turunkan, hasilnya kembali lagi ke fungsi semula nggak? Iya, Bu. Iya. Kok tahu Iya. kalau bentuk ini kan turunannya ini kan penjumlahan ya. Ini kan juga nilai ya. Walaupun dia C dia konstanta, tapi belum diketahui berapa nilainya. Tapi dia ada nilainya kayak gitu. Nah, ini kan bisa kita pisah nih.
Maka hasilnya sama dengan turunan dari X pangkat 3/3. X kuadrat, Bu. X kuadrat. DXC, turunan dari konstanta. DX. Turunan dari konstanta. Nol, Ibu. Iya, Nol, 0. Bu. Kalau DX nggak sama dong dia dengan yang ini. Tidak kembali lagi ke fungsi semula. Ya, gitu ya. Jadi antiderivatif itu ketika suatu fungsi kita integralkan, maka hasil dari integral itu kita turunkan lagi. Dia akan kembali lagi ke fungsi semula. Itu namanya derivatif. Nah, sama dengan yang tadi ini. Tadi sudah kita coba juga yang fungsi ini yang mau kita cari apakah dia ada fungsi yang diturunkan hasilnya adalah X pangkat min 1. Ya udah kita coba X pangkat min 1 ini kita integralkan, ada nggak fungsinya, bentuk fungsi baru. Oh, ternyata dia bukan bentuk fungsi yang dalam bentuk polinomial, dalam bentuk linear maupun kuadrat. Dia tidak terdefinisi fungsinya. Sehingga untuk fungsi yang hasil turunannya adalah 1/X, itu adalah fungsi logaritma natural namanya. Nih, namanya fungsi logaritma natural. Bukan fungsi aljabar ini, maksudnya bukan fungsi dalam bentuk fungsi linear, kuadrat maupun polinomial ya. Dia adalah fungsi logaritma natural namanya yang di sini. Bentuknya apa tadi yang Ibu sampaikan? Bentuknya pakai ln. Berarti di sini adalah dx ln x. Yang itulah hasil dari turunannya sama dengan 1/X. Gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi kalau ditanyakan turunan dari suatu fungsi yang diturunkan hasil sama dengan 1/X adalah fungsi ln x, yaitu fungsi logaritma natural. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kita lanjut Bisa, ke definisi dari fungsi logaritma natural. Tadi sudah disampaikan bahwa notasinya pakai ln. Ini dibaca ln. Ini huruf L, bukan huruf I ya. Ini L kecil, ini N kecil, dibaca ln. Nah, definisinya apa? Fungsi logaritma natural. Ln X itu sama dengan integral. Tentu fungsinya seperti batasnya 1 sampai X. Ya, batasnya 1 sampai X. Ini integral tentu. Dia mau diintegralkan terhadap variabel T. Gitu ya. Tapi ada syaratnya di sini. X-nya itu harus lebih besar dari 0. Oh, batasnya ini nggak boleh lebih kecil dari 0. Gitu. Nah, inilah definisi dari fungsi logaritma natural. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah belajar mencari luas suatu daerah dengan menggunakan integral, Bu. integral. Sudah ya? Sampai ke cara mencari luas daerah itu dengan menggunakan integral? Misalnya diketahui fungsi nih, suatu daerah dibatasi oleh suatu fungsi dan interval 1 sampai 2. Itu langsung menggunakan integral ya? Yang sudah dijelaskan ya? Iya. Iya, sebenarnya benar yang disampaikan oleh Zahran itu memang benar bahwa untuk mencari luas daerah, suatu daerah yang dibatasi fungsi dan interval itu yang mana artinya? Ya maksudnya yang disebut interval itu pada integral itu yang mana? Dia diletakkan di mana? Kalau fungsi kan sudah pasti yang ini fungsinya ya. Lalu kalau yang dibilang daerah itu dibatasi oleh interval juga, berarti interval itu letaknya di mana kalau di integral? Di Batas atas sama batas batasnya. bawah. Iya benar. Kalau intervalnya 1 sampai 2 ya udah batasnya 1 sampai 2. Satu lagi, kita menggunakan apa untuk mencari luas daerah selain menggunakan integral tentu? Jumlah Riemann, Ibu. Jumlah Riemann. Polinomial dalam polinomial, poligon dalam poligon
Luar, Ibu. luar gitu ya, yang di mana hasil dari poligon dalam, poligon luar, integral tentu, hasil dari luas daerahnya akan sama. Mungkin sudah dibuktikan juga ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, begitu juga dengan yang fungsi logaritma natural ini. Nanti ilustrasinya itu berhubungan dengan luas daerah juga. Yang perlu dipahami bahwa ln X itu sama dengan integral dari 1 sampai X batasnya fungsinya seperti dt. Gitu ya. Kita lanjut. Ini yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau diberikan soal, diketahui suatu daerah dibatasi oleh fungsi, dibatasi oleh interval, bisa ya menggambarnya ya? Menggambar fungsi kan sudah bisa semua. Misalnya fungsi X ditambah 2, itu bentuk kurvanya seperti apa X tambah 2 itu? Sudah seringnya diulang-ulang nih. Kalau X tambah 2 itu disebut fungsi apa? Disebut fungsi X tambah 2. X tambah 2 itu disebut fungsi apa? Fungsi Apa? linear, Bu. Iya, Fungsi fungsi linear. linear. Ini adalah fungsi linear. Kenapa fungsi linear? Karena variabel ini berpangkat 1 paling tinggi. Kalau yang bawah disebut dengan fungsi pangkat 2. Berarti fungsi nama lain pangkat 2? Kuadrat. Fungsi kuadrat. Kalau bentuk fungsinya itu A per B, misalnya X kuadrat ditambah 1, di sini ada 2, X, berarti ini disebut dengan fungsi. Kalau A per B itu bentuk apa namanya? Bentuk rasional ya. Jadi kan bilangan rasional itu kan dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi ketika fungsinya dalam bentuk A per B juga ada pembilang, ada penyebut bentuknya, berarti disebut dengan fungsi rasional juga. Gitu namanya, sama sih dengan bilangan ya. Oke. Nah, terkait bentuk fungsi linear, bentuknya adalah garis lurus. Kalau yang kuadrat bentuknya adalah, bentuk kurvanya adalah, bentuk kurvanya Kurva, Bu. apa? Kurva. Ya, Kurva kalau kurvanya misalnya seperti kuadrat. apa? Kur Parabola terbuka ke Ke atas. atas atau atas. terbuka ke bawah. Itu tergantung dari koefisien yang berada di X kuadratnya. Kalau positif berarti dia terbuka ke atas gitu ya. Kalau negatif terbuka ke bawah. Oke. Terkait fungsi, cara menggambar fungsi sudah bisa semua juga. Berarti kalau diberikan gambar seperti ini kan berarti kita tahu bahwa kurva yang ini merupakan kurva dari fungsi apa di sini? Di gambar ini fungsi apa yang diketahui? Apa fungsinya yang diketahui di sini? Fungsinya apa? Dari gambar pertama, fungsinya apa yang dibentuk dari kurva yang biru ini nih, fungsi apa sih nih? Kurva dari fungsi apa nih? Y sama dengan 1 per T, tidak, Bu? Iya benar, ini sudah ada di sini nih. Jadi Y sama dengan seperti ini fungsi, jadi sudah ada di sini. Ibu cuma mengetes aja, paham nggak nih? Y sama dengan seperti inilah fungsi. Kalau kita gambarkan pada bidang kartesius, gimana cara menggambar grafik fungsi? Apa yang kita butuhkan? Sebelum terbentuklah garis itu, berarti kita membutuhkan apa? Koordinat Y sama X-nya, Bu. Ya, kita membutuhkan titik koordinat X, Y itu. X pada fungsi disebut Domain. Daerah asal. daerah Daerah asal. asal. Y pada fungsi disebut Daerah hasil. iya Hasil. benar. Ini adalah domain, kalau ini adalah daerah hasil. Gitu kan? Kita tahu nih seperti ini. Oke, sebelum itu ya. Kalau fungsinya X tambah 2, berarti domainnya adalah, ini paling mudah nih, Ibu sering sebutin nih.
Ketika fungsi linear, fungsi kuadrat, pasti domainnya adalah Bilangan real, Bu. semua bilangan real. Jangan lupa semua bilangan real. Gitu ya. Sedangkan kalau dia pakai, kalau ini kan bentuknya rasional ya, seperti itu. Berarti domainnya adalah, ada yang tahu nggak domainnya apa? Apa domainnya di sini untuk fungsi seperti? Seluruh bilangan real kecuali yang penyebutnya itu menghasilkan 0. Oke, semua bilangan real kecuali T sama dengan 0, gitu ya. Oke ya. Nah, ini grafik dari fungsi Y sama dengan seperti. Ternyata ada bidang, ada daerah yang dibatasi fungsi ini dan intervalnya itu dari 1 sampai X. Terlihat ya, 1 sampai X batasnya. Ini daerahnya nih. Gitu. Sedangkan yang ini fungsinya sama nih, Y sama dan seperti. Tapi intervalnya dari X sampai 1. Beda ya. Kalau ini X sampai 1, kalau ini 1 sampai X. X-nya ini lebih besar dari 1, kalau X ini lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0, Bu. 0, gitu ya, bisa dipahami ya. Maka intervalnya adalah X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Nah, dari bentuk ini kan kita bisa menentukan nih apa namanya? Untuk menentukan luas daerahnya ini kita bisa menggunakan integral. Integral tentu dengan batasnya adalah 1 sampai X untuk seperti, sedangkan yang ini batasnya adalah apa batasnya? Kalau yang ini X. kan kita X menentukan sampai 1, Bu. iya, luas daerah R itu bisa kita cari R itu sama dengan atau A, kadang boleh juga A ya, atau L boleh menyatakan luas daerah R itu sama dengan integral tentu dengan batasnya 1 sampai X. Fungsinya apa? Seperti. Terhadap apa? Terhadap dt. Kalau yang ini, luas daerah R itu sama dengan integral dari fungsinya seperti dt, batasnya adalah X sampai 1. iya, X sampai 1. Gitu. Nah, di sini dibilang ketika apa namanya? X-nya itu lebih besar dari 1, ln X itu akan sama dengan luas daerah R. Dan luas daerah R ini positif. Sedangkan yang ini, tadi kan definisi dari ln X itu kan sama dengan integral dari 1 sampai X seperti dt gitu ya tadi ya. Berarti kan kalau kita tadi diilustrasikan dalam bentuk grafik ini, kita disuruh mencari luas daerah, kita bisa nyatakan dalam bentuk integral tentu batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah X. Artinya integral tentu ini sama dengan ln X gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Gitu. Karena berarti ln X ini tadi definisinya adalah ini, kalau kita diberikan grafiknya gambar seperti ini, suruh mencari luas daerah, ya berarti kan sama dengan ini, kalau kita nyatakan dalam integral tentu. Nah, bentuk ini sama dengan ln X. Gitu ya. Nah, ln X di sini itu sama dengan luas daerah R yang dimana hasilnya pasti positif. Sedangkan yang ini, ln X-nya itu sama dengan negatif dari luas daerah ini. Gitu ya. Jadi kalau kita tunjukkan dalam geometri ya, dalam gambar seperti ini, berhubungan dengan luas daerah, ternyata hubungannya dengan ln juga. Berarti ln itu sama dengan luas daerah R, tapi nilainya positif. Sedangkan gambar 2, intervalnya di antara 0 sampai 1 ini, ln itu bernilai negatif atau luas daerah ini bernilai negatif. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dicoba aja nanti, ambil aja 1 sampai 1,5 karena kan ini kan lebih kecil dari 2 ya. Lalu yang ini kita ambil 0,5, benar nggak?
Berarti kalau yang ini kan luas daerah R yang pertama itu berarti kita ambil batasnya 1 sampai 1,5 karena dia lebih kecil dari 2 T dt. Silakan dihitung. Lalu luas daerah kedua itu adalah 0,5 karena dia lebih besar dari 0 tapi dia lebih kecil dari 1 seperti dt. Benar nggak? Hasil dari integral ini hasilnya positif, yang ini negatif. Silakan dicoba. Ya, hasilnya positif, negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi logaritma natural. Kalau itu kan grafik fungsi untuk seperti, yang dimana tadi seperti itu bisa nggak kita cari integralnya? Bisa nggak kita cari integralnya seperti itu? Seperti, bisa kita cari integralnya? Kan artinya kan T pangkat min 1 tadi ya. Berarti integral dari 0 sampai 1,5 T pangkat min 1 dt, bisa nggak kita cari integralnya? Kayaknya nggak ketemu ya. Ya kan, nggak ketemu nggak sih tadi? Enggak, Bu, Ada enggak ketemu. nggak ketemu ya. Maka bentuk ini sudah pasti positif dan itu sama dengan nilai ln x. Gitu ya. Nilai ln x itu nanti diilustrasikan di slide ini ya. Nah, di sini kalau tadi adalah grafik seperti, kalau ini adalah grafik dari ln x. Fungsi ln x. Ya. Nah, di mana grafik yang kurva biru ini kan kita dapatkan ketika berpasangan, pasangan terurut antara X dengan Y. Berarti kalau kita lihat yang ini yang paling mudah, berarti titiknya itu adalah, apa titiknya di sini yang paling mudah nih? Kita tahu ini titik apa? 1,0, Bu. Iya, 1,0. Berarti artinya ketika Y sama dengan ln X-nya adalah 1, maka hasilnya sama dengan? Hasilnya sama dengan? 0. Benar nggak? Coba cari dengan menggunakan kalkulatornya. Ln 1 sama dengan 0 nggak? Ya, Bu, ln Ya, 1 sama ln dengan 1 0. sama dengan 0. Nanti selebihnya titik di sini pun ketika kita masukin nilai X-nya lebih dari 1 pun nanti hasilnya adalah ya sekitaran sini juga lah ya. Kayak gitu. Begitu juga ketika kita ambil X-nya lebih kecil dari 1, Y-nya ternyata negatif. Mendekati 0, ternyata sebelum Ibu menunjukkan apakah grafik ini, kurva ini akan melewati sumbu X. Nah, coba ambil nilai Y-nya, X-nya itu ln 0,5. Maka hasilnya sama dengan berapa hasilnya? Ini kan yang 0,5 itu kan yang ini ya, yang lebih kecil dari 1. Lalu kita ambil X-nya itu lebih besar dari 1. Berapa hasil ini? Ln 0,5 hasilnya sama dengan? Min 0,69, Bu. 0,69. Berarti kan artinya nilai Y-nya itu negatif. Makanya di sini nih, dia negatif. Karena tadi kan yang X-nya sama dengan 1 itu batas yang Y-nya adalah 0. Berarti kan ke sini, semakin ke kiri, maka nilai Y-nya adalah negatif. Makanya dia ke bawah sini. Gitu. Semakin mendekati 0, dia akan semakin kecil juga nilai Y-nya. Seperti itu ya. Lalu kalau Y-nya sama dengan ln 2, 0,69, Bu. 0,69. Dan nilai ini tidak melewati 1. Benar ya di sini ya. Tidak melewati Y-nya sama dengan 1. Dia masih 0,69. Nah, semakin besar X-nya, maka dia akan semakin besar Y-nya. Semakin kecil X-nya mendekati 0, ada nggak kemungkinan Y-nya negatif, X-nya negatif? Misalnya aja kita ambil ln-nya adalah min 1. Berapa hasilnya ln min 1?
Ya. Nggak ada Len, jawabannya, Bu. nggak ada jawabannya. Kalau len 0, Nggak bisa, Bu. kalau 0, Tidak bisa juga, Bu. oke. Berarti kalau begitu, dari nilai yang ini kita bisa menyatakan bahwa fungsi len X itu domainnya adalah Lebih besar dari 0. iya benar. Semua bilangan real, tapi X-nya harus lebih besar dari 0. 0. Kalau Y-nya gimana kira-kira untuk range-nya? Range-nya gimana? Range-nya gimana? Ini ada positif nih, ada negatif, ada 0. Berarti itu menyatakan apa? Nilai range-nya itu. Semua bilangan real, Bu. Iya benar, semua bilangan real. Berarti domain dari fungsi len X itu adalah, ini tertindih ya nanti Ibu perbaiki. Domain dari fungsi len itu adalah semua bilangan real tetapi dibatasi. X-nya lebih besar dari 0. Kenapa dibatasi? Tadi sudah kita coba nih. Ketika kita masuki 0, nilai Y-nya tidak ada. Kita masuki -1, nilainya tidak ada. Maka yang ada nilainya itulah yang sebagai domainnya. Maka dimulai dari 1, 2, 3, 1,5. Jadi nggak harus bilangan bulat ya, dia bilangan real, bilangan berkoma, rasional ya. Maka dibatasi X-nya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk nilai range-nya, nilai hasilnya ini, nilai fungsinya ini, dia ada 0, ada negatif, ada positif. Oh, sudah pasti semua bilangan real. Gitu ya, bisa dipahami ya? Sampai di sini? Bisa? Maka titik-titik yang di sini nih ya kumpulan dari domain satu. Domain itu adalah satu, ini adalah elemen domain. Berarti dia berpasangan dengan Y0, 1,0. Sedangkan yang ini X-nya adalah 0,5, Y-nya adalah min 0,669. Berarti titiknya 0,5, min 0,69. Seperti itu ya. Jadi domain berpasangan dengan elemen range. Elemen dari domain berpasangan dengan elemen range, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi kurva kalau disuruh menggambar fungsi len X sudah bisa ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Nah ini sebenarnya yang dalam kotak ini nih ya penjelasan atau menyimpulkan dari yang sudah kita cari tadi bahwa nilai len X itu akan lebih besar dari 0. Contohnya apa tadi nih? 0,69. Ibu perbaiki ya. Ibu pindahkan dikit. Ini akan bernilai positif ya. Bernilai positif ketika X-nya itu lebih besar dari 0. Tadi kita ambil nih 2. Dapatlah 0,69. Lebih besar dari 0 nggak? 0,69. Lebih besar. Lalu, len X ini akan bernilai sama dengan 1. Atau nilai fungsi len X ini sama dengan, 0. Ketika X-nya sama dengan 1. Tadi sudah kita coba nih. Len 1 hasilnya sama dengan 0. Oh iya, sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1. Benar ya? Lalu, nilai fungsi len X itu atau nilai Y itu akan lebih kecil dari 0. Berarti nilainya adalah negatif ketika nilai X-nya itu di antara 0 sampai 1. Tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 0. Tadi kita ambil 0,5. Nilainya negatif nggak? Negatif. Inilah kesimpulannya untuk mencari nilai fungsi logaritma natural. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa. Ya. Oke, kita masuk ke turunannya. Tadi mengenai fungsi logaritma natural sudah tahu bentuknya adalah Y sama dengan len X. Y sama dengan atau kadang dibikin seperti ini juga sama dengan len X. Inilah yang disebut dengan logaritma natural, ya. Bagaimana cara mencari turunannya? Simbol dx adalah simbol turunan. Ketika dx ln x, maka hasilnya sama dengan 1/x. Kembali lagi seperti yang tadi. Ketika
yang tadi Ibu ilustrasikan bahwa turunan dari ln X sama dengan 1/X. Tadi kita tidak tahu bahwa hasil dari fungsi yang hasilnya adalah 1/X, oh ternyata cuma ln X. Dia terdefinisi ln X ya. X-nya lebih besar dari 0. Kenapa X-nya lebih besar dari 0? Tadi definisi ln X itu harus lebih besar. Karena ketika dimasuki pun nilainya pun tidak ada ya. Lalu di sini pun dia harus lebih besar dari 0 biar terdefinisi. Ya. Bentuk ini artinya adalah Y sama dengan ln X. Fungsinya adalah ln X. Maka ketika fungsi ini diturunkan, simbolnya adalah Y aksen, bisa juga simbolnya adalah dy dx, itu sama dengan 1/X. Bisa dipahami? Berarti kalau contohnya turunan dari 2 ln X, 2 ini adalah koefisien dari ln X. Ketika koefisien dari suatu fungsi, berarti kan ln X itu sebenarnya 2 ln X itu fungsi, tapi 2 ini kan koefisien ya, bisa kita letakkan terpisah dengan ln X. Sama seperti yang ini. Misalnya ada fungsi 5X pangkat 3. Kita disuruh mencari turunannya. Maka bisa kita 5-nya dikeluarkan, lalu kita turunkan yang X pangkat 3-nya. Berarti 5 dikali dengan 3X kuadrat. Maka sama dengan 15X kuadrat. Begitu juga dengan yang ini. 2-nya ini kita letakkan di luar. Berarti kita cukup mengintegralkan ln X. Karena sudah terdefinisi nih sifatnya. Berarti kan 2 dikali 1/X. Maka sama dengan 2/X. Sampai sini bisa dipahami? Begitu juga dengan yang min 2/3. Min 2/3 ini letakkan di luar. Maksudnya kita cukup menurunkan yang mengandung variabel, yaitu dalam bentuk ln X. Ln X ini kita gunakanlah aturan yang ini. Dapatnya 1/X. Maka min 2 dikali 1 min 2, 3 kali X adalah 3X. Maka inilah hasilnya. Contoh ketiga, misalkan turunkan fungsi min 15 ln X. Maka hasilnya sama dengan, gimana prosesnya? Min 15 dikeluarkan. Dikeluarkan dulu, Bu. Ln X. Ln Maka X. min 15 dikali 1/. 1/X Iya, maka hasilnya adalah min sama dengan 15. min 15/X. Iya, seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ini sama sih, yang ini Kak, ini adalah koefisiennya ya. Kayak yang di sini sama seperti contoh ini sih sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan dia ln X, 2 itu berada di depan ln, setelah ln adalah X. Tapi, apakah sama ketika bentuknya seperti ini? 2-nya ini di depan, kalau ini 2-nya di dalam. Di belakang ln. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ketika kita disuruh mencari turunan ln 2X, ini nggak bisa kita nyatakan seperti yang tadi. 2 dikali dengan 1/X, ini sudah pasti salah. Gitu ya. Maka ketika koefisien itu berada di samping X, maka kita menggunakan aturan yang ini. Yang dimana yang di samping ln itu kita anggap sebagai fungsi baru, maka turunan dari ln fx itu sama dengan 1/, dari fungsi tersebut, ya, fungsi dalam bentuk variabel x tanpa ln, dikali dengan turunan fungsi ini. Contohnya apa? Turunan dari ln 2x, berarti berdasarkan aturan ini, 1/, ini adalah fx-nya, 1/, dari fx dikali dengan turunan dari fx. 1/2x dikali turunan dari 2x, 2. Maka sama dengan ini dibagi, bersisalah jadinya 1/X. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau contoh yang ini, kalau ini kan cuma 1 suku ya. Kalau ini nih ada 3 suku.
Konsepnya sama sih seperti ini ya. Nah, sebelum ke sini Ibu jelaskan, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya ada fungsi len, tapi bentuknya adalah ya 5x pangkat 3. Len 5x pangkat 3. Maka yang mana sebagai fx-nya? Yang mana sebagai fx-nya? Yang mana fx-nya? Yang ini. Yang 5x pangkat 3. Tadi konsepnya gimana? Seper dari 5x pangkat 3 dikali dengan turunannya. Turunan dari apa? 5x pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan seper 5x pangkat 3 dikali 15 X 15 2. kuadrat. ya Kuadrat. 15x pangkat 2. Maka Pangkat kalau 2. kita sederhanakan jadinya 15x pangkat 2. Bukan. 3x pangkat 2. Bagi ini X bisa pangkat. kita bagi, hasilnya Ya. adalah 3, berarti 3. 3x X pangkat 2 per x per- pangkat 3. Bisa disederhanakan nggak nih? Enggak lagi kayaknya, Bu. Nggak lagi? Enggak. Nah, bentuk ini nih bisa disederhanakan. Ya, ini 3x kuadrat dikali x pangkat min 3. Gitu nggak sih 3. tadi? Kalau bentuknya itu adalah pangkatnya berada di penyebut, ya, tadi kan 3x pangkat 2 per x pangkat 3. Ini kan artinya 3x kuadrat kalau kita pisah dikali dengan 1 per X pangkat 3. iya, dikali 1 per x pangkat 3. Kalau ya gitu ya. Lalu kalau misalnya kita mau menghilangkan dia nggak dalam bentuk seper, maka jadinya apa? X pangkat 3, X pangkat 2. X pangkat min 3. X pangkat min 3. Nah, ketika bentuknya seperti ini nih bisa kita sederhanakan bentuk yang ini. Jadinya adalah 2 kalau perkalian ditambah dengan min 3. Maka sama dengan 3x pangkat Min 1. min 1. Gitu ya. Jadi silakan disederhanakan sampai bentuknya yang paling sederhana. Gitu, ketika di atas ada penyebut dalam bentuk di atasnya variabel x, di bawahnya juga variabel x, ketika masih bisa disederhanakan, sederhanakan kayak gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah cukup sampai di situ saja. Gitu ya. Maka ini hasilnya adalah 3x pangkat min 1 gitu ya. Oke, contoh yang lain misalnya turunan dari setengah len 4x misalnya. Maka sama dengan, silakan dicoba cari. Jangan lupa nih, kalau di depan len itu bisa kita keluarkan dia, lalu cukup kita menurunkan len 4x. Nah, maka setengah turunan dari ini, berdasarkan sifat yang kedua tadi gimana? Dikali 1 per 4 X Dikali per 4x. dikali 4. Iya. Eh, 4 4. itu dapatnya dari mana? Jangan lupa dibikin ini ya dulu Iya. ya. Berarti Iya, Bu. kalau ini 1/8x dikali dengan 4. Maka sama dengan 4 per 8X. 4/8x. Berarti sama dengan Setengah 2X. iya 1/2x gitu ya. Bisa ya? Bisa. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini nih? Nih. Y fungsinya itu diketahui min 3 len x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Berarti sama seperti yang tadi sih. Min 3 ini dikeluarkan. Lalu sebenarnya gini ya. Berarti Y aksennya itu sama dengan min 3
1/4 dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 2, baru kita turunkan yang ini. Gitu ya. Berarti sama juga nih, min 3 dikali dengan 2. Min 3 dikali dengan 1 dikali dengan dx fungsi ini, lalu dibagi dengan fungsi tersebut. Ya, misalnya seperti ini. Yang lebih luas ya tempatnya. Misalkan turunan dari ln X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X. Maka itu sama dengan gimana? 1/4 dari 1/4 dari X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah 4 4 X pangkat 2 pangkat 2 dikurang 5X. ya dikali dengan silakan cari hasilnya ya. sama dengan 3X pangkat 2 3X pangkat 2, sorry. 3X pangkat 2 tambah 8X 8X, kurang 5 iya. Lalu per X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 kurang 5X. iya. Nah, bentuk ini nggak perlu disederhanakan, cukup sampai sini aja. Ya. Tapi kalau kita tahu nih bahwa pembilang itu dengan penyebut itu adalah fungsi yang saling berkelipatan. Misalnya di atas itu bentuk fungsi kuadrat, yang bawahnya bentuk fungsi linear, yang dimana misalnya bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah berapa ya? 8X misal. 8X dikurang ya dimana ketika dia difaktorkan hasilnya adalah X ditambah 4 X dikurang 2, misalnya di bawahnya adalah X dikurang 2. Berapa nih? X kuadrat ditambah ini 8 harusnya di sini ya. Kalau di sini berapa nih? 2X ya? 2X bukan? Di sini. Ya enggak? Ketika dikalikan X kuadrat, X dikali min 2, X min 2 ditambah 4X, berarti kan 4X dikurang min 2 adalah plus 2 ya. Lalu 4 dikali min 2 adalah min 8 gitu ya. Nah, seandainya bentuknya seperti ini nih. Bentuk kuadrat, di atasnya adalah, di bawahnya adalah bentuk fungsi linear, maka kan ini kan bisa kita sederhanakan nih, yang dimana fungsi kuadrat yang bentuk kuadrat ini kita jabarkan, kita faktorkan, hasilnya itu bisa kita sederhanakan, kita bagikan dengan yang di penyebut, maka didapatlah bentuk sederhananya adalah X ditambah 4. Ini contoh saja ya. Ini contoh ketika ketemu nanti bentuknya itu antara pembilang dengan penyebutnya, bentuknya itu saling ada kelipatan atau bentuknya itu ada bentuk yang sederhana yang bisa kita bagikan dengan penyebut yang berada di bawah. Seperti itu. Tapi kalau bentuknya seperti ini nih agak susah nih. Tidak bisa disederhanakan, maka cukup sampai di sini aja jawabannya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa. Nah, kalau contoh yang ini sama sih seperti yang tadi ya.
Kalau ini ada koefisien di depan, ini fungsinya ada fungsi juga yang berada setelah len, maka min 4 dikali dengan 1/4 dari X pangkat 3 dikurang 4, X kuadrat dikurang 5. Lalu kita turunkan yang ini nih. Kita turunkan hasilnya adalah 3X kuadrat min 8X. Yang ini jangan lupa dikalikan dengan koefisien. Kan ini kan bisa bisa diletakkan di depannya ya, min 4. Ya udah tinggal kita sederhanakan. Tapi kalau seperti yang Ibu jelaskan tadi nggak bisa kita sederhanakan, ya sudah jawabannya sampai di sini. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa Ibu. Udah ya, kita lanjut. Ini contoh-contoh sama seperti yang tadi, sudah banyak ya contohnya ya. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma natural. Jadi, A dan B merupakan bilangan positif, berarti dia nggak boleh negatif. R adalah bilangan rasional. Artinya dia boleh Pecahan. boleh pecahan. Jadi boleh dalam bentuk A per B gitu ya. Nah, lalu len 1 tadi sudah kita cari bahwa hasilnya sama dengan 0. Ini sudah terbukti. Len A dikali B itu sama dengan len A ditambah len B. Misalnya, len 3 dikali 5. Berarti ini adalah len 15. Apakah len 15 ini sama dengan len 3 ditambah 5? Tinggal kita buktikan aja. Len 15 sama dengan berapa? 2,7 Bu. 2, ambil 2 angka di belakang koma. 2,70. 2,70. 2,70. Kalau yang ini len 3? Len 3? Len 3. 1,09 Bu. 1,09. Yang ini? 1,6. 0. 1,6. 0. 6. Iya. Ketika dijumlahkan, apakah hasilnya sama? Mungkin pokoknya sebenarnya kalau 3 angka baru lebih akurat nih ya, kayak kalau 3 angka ya. Kalau yang ini 1,09 ketika ditambahkan dengan ini pasti hasilnya sama dengan yang len 15. Begitu juga dengan pembagian. Pembagian ini ketika A per B itu sama dengan len A dikurang dengan len B. Contohnya len 3 per 5. Ini akan sama dengan len 3 dikurang len 5. Gitu ya. Begitu juga ketika len-nya itu A-nya berpangkat R. R-nya ini sama dengan bentuk ini akan sama dengan R-nya dipindahkan ke depan. Berarti R yang jadi pangkat sebelumnya pindah ke depan dikali dengan len A. Misalnya len 3 pangkat 1/2, maka 1/2-nya di depan dikali dengan len 3. Seperti itu. Ya. Oke, kita tambah contoh lagi. Misalkan diketahui len 2 sama dengan apa? Silakan tolong dicari ya. Bikin 3 angka di belakang koma. Lalu len 4. Lalu tentukan nilai len 6. Lalu nilai len 8. Lalu nilai len berapa nih? 12. Lalu nilai len nilai len 16. Lalu nilai len 9. Nah, ini aja dulu. Len 2 berapa nilainya? Len 2 0,693. 0,93. 693 Bu. 693. Kalau len 3 tadi 1,09 berapa? 98 Bu. 98. Kalau yang len 4? 1,386 Ibu. Oke.
Nah, ini sudah diketahui nih nilai len-nya. Len 2, len 3, len 4. Nah, disuruh mencari len 6. Berarti kalau len 6 ini kita tahu, kita bisa menentukan len 6 itu, kalau pakai kalkulator sudah pasti dapat jawabannya ya. Tapi menentukan nilai len ini yang di sini nih, kita harus menggunakan nilai yang diketahui di sini. Berarti kalau nilai len 6 itu sama dengan len berapa Len 2 dikali ditambah berapa? len 3. Ya, len 2 2 len 2 dikali ditambah dengan len 3. Ditambah len len 3 3. atau sama dengan len 2 ditambah dengan len Tambah 3. 3 seperti itu. Berapakah hasilnya? Ya udah tinggal kita jumlahkan aja ini dengan ini gitu ya. Lalu len 8 gimana? Berarti len 2 Len dikali 2 kali dikali 4. 4. Len Ya, berarti 4. len 2 ditambah dengan len Len 4. 4. Kalau len 9 berarti len 3 dikali 3. 3 pangkat 2. 3 kali 3 3. boleh. 3 kali 3 boleh. Atau len 3 pangkat 3. Pangkat 2. 2. pangkat 2. Ya boleh kan? Ya enggak? Kalau len 3, kalau len 3 kali 3 berarti kan len 3 ditambah len 3. 3. Len Kalau 3. kita menggunakan len 3 pangkat 2 berarti kan 2 dikali len 3. Sama enggak Len ya hasilnya 3. ya? Sama 2 ya, Bu? dikali 1,098. Berapa hasil ini? Sama nggak dengan yang 1,098? Sama ya. Karena kan dia 2 kali penjumlahan ini yang berulang itu kan sama dengan 2 dikali ya gitu ya. Pasti jawabannya Ya, sama Bu. gitu ya. Bisa kalau ini? Bisa ya. Bisa, Ini Bu. dijadikan tugas. Bisa, Ibu. Berarti ditambah lagi F-nya len berapa ya? Kombinasinya ya. 64 misalnya. Lalu yang G len. Nah, oke, itu aja. Jadi silakan nanti dijabarkan len 64 itu berapa dikali berapa sih? Atau berapa pangkat berapa? 8 pangkat 2. Baru gunakan nilai yang di sini ya. Bukan langsung kita menggunakan kalkulator dapat hasilnya, bukan, tapi kita menggunakan nilai yang di sini. Tapi kalau mau dicek kebenarannya apakah benar nih jawabannya ketika kita mencari nilai len 12 dengan kalkulator, dengan kita menghitung dan menggunakan perkalian len 3 dikali 4 yang sama dengan len 3 ditambah len 4 sama nggak ya kayak gitu. Ini boleh dicek dengan kalkulator untuk membuktikan kebenaran dengan menggunakan nilai yang di sini. Gitu ya, penjumlahan nilai tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa. Oke, kita masuk ke antiderivatif yang menyatakan bahwa kita mencari integral dari dalam bentuk fungsi logaritma natural. Ya, kalau tadi kan fungsinya dalam bentuk len X dalam bentuk logaritma natural. Kalau di integral, konsep integral, hasilnya yang dalam bentuk hasilnya dalam bentuk logaritma natural. Gitu ya. Jadi kalau di turunan, tadi kan fungsinya yang mau diturunkan itu dalam bentuk logaritma natural. Sedangkan kalau yang dalam konsep integral, nanti hasilnya yang dalam bentuk logaritma natural. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bukan kita mencari integral dari len X, bukan. Tapi suatu fungsi yang dimana hasilnya dalam bentuk logaritma natural. Itu kan antiderivatif dianya kan? Oke, kita lanjut. Antiderivatif dari fungsi logaritma natural. Contohnya, integral dari 1/x dx. Tadi kita sudah mencoba mencari jawabannya yang di awal tadi. Kan nggak ketemu ya tadi ya. 1/x dx tadi kan nggak ketemu nggak tadi yang kita cari tadi. X pangkat min 1 dx yang kita cari. Yang dimana konsepnya adalah min 1 ditambah 1 dibagi min 1 ditambah 1. Kan hasilnya ada S pangkat 0, dapat jawabannya sama dengan 1. Kalau ini kan 0, maka tidak terdefinisi jawabannya. Nah,
Tetapi berdasarkan definisi integral atau antiderivatif dari fungsi logaritma, integral dari 1/x itu didefinisikan dengan ln harga mutlak x ditambah dengan c. Gitu ya. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ketika kita masuki di sini, nilai 0 itu tidak terdefinisi. Makanya ada syaratnya, X-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Contohnya, integral 3/x dx sama seperti turunan ketika ada koefisien yang dia tidak berdampingan dengan X. Ini kan nggak berdampingan ya, tapi kalau apa namanya, kalau berdampingan pun juga bisa. Misalnya 3x kuadrat kan ini kan kalau kita mau mengintegralkan kan bisa juga ya kita keluarkan dia menjadi x kuadrat dx boleh. Oh, Nah ini kan dia kan boleh kita pisah dengan variabel x maksudnya. Berarti 3 ini kita pisah dengan yang mengandung variabel x kan berarti kan integral 3 dikali 1/x dx. Berarti kalau dipisah dia dikeluarkan aja dari integral. Maka jadinya 3 integral 1/x dx. Nah, ini kan sudah terdefinisi nih dengan yang ini. Jadinya 3 dikali dengan ln harga mutlak X ditambah C. Selesai. Gitu. Nah, kalau contoh yang kedua ini, variabelnya adalah W. Nggak masalah, mau variabel W, mau variabel T, S, Y. Intinya adalah W, X itu adalah variabel. Konsepnya sama dengan ini juga. Gitu ya, jangan bingung ya. Jadi ketika bentuknya soalnya seperti ini, sama seperti yang tadi, kan ini artinya adalah min setengah dikali dengan 1/W dw. Berarti setengah ini kita keluarkan dari integral, maka yang mau kita integralkan adalah yang ada variabelnya aja, 1/W dw. Ini berdasarkan aturan di atas, itu adalah ln harga mutlak W ditambah dengan C. Berarti min setengah dikali ln W ditambah dengan C. Seperti itu. Bisa ya? bisa Ibu. Kita lanjut contoh berikutnya. Integral dari 5 min 5/x dx. Berarti kan sama dengan min 5 dikali 1/x dx. Berarti min 5 integral dari 1/x dx itu sama dengan min 5 dikali ln ln dan harga mutlak X X tambah ditambah C. Oke. Selesai. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau tadi kan cuman variabelnya cuman satu tadi ya, cuman integral 3/x dx sudah dapat kita dapatnya 3 ln harga mutlak X ditambah C. Ini bentuk sederhana. Nah, kalau bentuknya itu ada variabel di depannya, ada koefisien di depan sini, ada lagi nambah sukunya, maka soal ini gimana caranya dia bisa kita transformasikan berubah menjadi bentuk yang integral W dw. 4x kurang satunya dimisalkan Kak Bu. Iya, kita menggunakan pemisalan. Soal yang bentuknya seperti ini, kita transformasikan dia, berubah dia menjadi 1/W dw atau 1/T dt boleh. Pokoknya tergantung variabel baru yang kita gunakan sebagai simbol baru. Gitu ya. Metode apakah ini? Metode substitusi. Sudah dijelaskan belum substitusi ini? Sudah ya? Sama Bu Yeli ya, sudah dijelaskan ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengintegralkan yang soal ini integral 3/4x dikurang 1 itu sama dengan 3 ln harga mutlak 4x dikurang 1 ditambah C. Salah ya. Jadi bentuk ini nih beda dengan bentuk yang hanya 1/x saja. Karena yang bisa langsung kita seperti itu ketika dia 1/x dx. Baru dia sama dengan ln harga mutlak X ditambah C. Nih baru ini benar.
Tapi kalau dia sudah ada penambahan koefisien, ada lagi suku, ini nggak bisa langsung kita nyatakan yang harga mutlak itu yang bagian bawah, nggak bisa. Ya, maka bentuk soal ini nih harus kita transformasikan menjadi bentuk yang sederhana sama seperti aturan ini. Dengan apa? Dengan cara kita menggunakan metode substitusi. Kita misalkan dia menjadi variabel baru. Yang mana kita misalkan? Ya, bagian yang inilah, yang bagian bawah ini yang mengandung variabel 4x dikurang 1 sebagai variabel baru. Sebagai variabel baru. Nah, setelah itu diapakan? Kasih Amina. Setelah itu diapakan? Setelah itu kita integralkan. Ini kan persamaan ya. Jadi ini fungsi dia menjadi satu persamaan, tapi bisa kedua ruas ini kita turunkan terhadap variabel x. Kenapa terhadap variabel x? Ya tergantung variabel apa yang ada di soal. Karena di soal ini pakai x, maka kita turunkanlah yang pemisalan yang tadi ini terhadap variabel x. Nah, maka ruas sebelah kiri diturunkan, sebelah kanan juga diturunkan. Maka harusnya seperti ini ya. Iya, Ibu. Kita menurunkan 4x dikurang 1 terhadap x. Lalu sebelah kanan kita turunkan juga dia terhadap x juga. Sebelah kiri hasilnya adalah DW. 4x dikurang 1 kalau kita turunkan hasilnya adalah oh iya bentar. Hmm. 4x dikurang 1 kalau kita turunkan hasilnya adalah 4, Bu. 4. Yang 4. sebelah kanan bisa diturunkan nggak? Nggak bisa, karena di atas adalah pakai W, di bawah X, nggak bisa. Ya udah kita tulis aja. Nah, sekarang sudah dapat bentuknya ini nih. Kan tadi sudah kita ganti ya yang bagian bawah ini dengan W. Ya, yang bagian bawah ini dengan W. Maka kalau kita tuliskan kan harusnya seperti ini ya jadinya ya. Integral 3 per W dx. Apakah bentuk ini bisa kita integralkan? Nggak bisa. Karena bentuk ini nggak sama dengan yang ini. Karena ini variabelnya W, sedangkan ini X. Maka dx ini harus kita ubah dia menjadi dw. Kayak gitu. Maka karena sudah ada persamaan ini, maka kita, aduh jangan deh. Maka kita definisikan dx itu sama dengan berdasarkan persamaan ini dx sama dengan ya. Ya, tunggu dulu. Dx sama dengan ya bentar Luna. Dx sama dengan bentar, sikit lagi. Dx sama dengan tunggu bentar ya. DW per 4, Bu. Oke ya, berarti dari persamaan di atas ini kita punya 4 sama dengan dw per dx. Maka dx sama dengan DW per 4, Bu. iya, dw per 4. Tadi kita punya bentuk yang ini kan dalam bentuk 3 per W dx. Ya udah kita gantilah dia dw-nya dx-nya itu menjadi dw. Maka 3 per W dx-nya adalah yang ini. dw per 4. Seperti itu. Maka sama dengan integral. Satukan 3 dan 4 jadinya 3 per 4. Lalu boleh nggak kita pisah seperti ini? Sama nggak bentuk yang ini dengan yang sebelah kiri? Sama nggak bentuk yang ini? Kalau kita jabarkan jadinya seperti ini. Sama, Ibu. Sama Sama ya? Ibu. Sama, ya udah.
Sudah terlihat bentuknya sama dengan yang sebelah sini? Sudah. Udah, ya udah kita pisahkan 3/4 tadi dikeluarkan dari integral 1/W dw. Bentuk ini sama seperti aturan yang ini. Maka sama dengan 3/4 ln ln mutlak W mutlak W mutlak tambah C. tambah C. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Karena soal kita pakai variabel X, W-nya ganti. Tadi W-nya itu sama dengan 4X kurang 1. iya, 4X kurang 1 ditambah C. Inilah jawabannya. Sama seperti yang ini sih sebenarnya. Maksudnya Ibu menjelaskan ulang biar semakin paham. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut. Ini adalah integral tak tentu karena belum diketahui batasnya. Gimana kalau bentuknya seperti ini? Bentar, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini kan ada batasnya nih ya. -1 sampai 3. Kita disuruh mencari integralnya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, apakah ini hasilnya bakalan integral, ya udah. Pokoknya intinya ketika bentuknya seperti ini, kalau kita integralkan kan agak susah ya. Maka yang fungsi yang paling sederhana itu bentuknya adalah bentuk linier, bentuk kuadrat, bentuk polinomial, kalau ketika bentuknya rasional seperti ini, pasti kita akan menggunakan metode bantu, yaitu metode substitusi yang dimana kita mengubah dia menjadi bentuk fungsi yang sederhana, yang bisa kita integralkan, gitu ya. Tapi kalau fungsinya rasional, tapi bisa kita sederhanakan, boleh disederhanakan dulu, baru diintegralkan. Tetapi kalau bentuk ini kan nggak bisa disederhanakan nih. Bisa nggak X ini dibagi dengan 10 dikurang X kuadrat, hasilnya adalah apa gitu? Apakah bisa? Bentuk ini ada bentuk sederhananya lagi? Ada nggak bentuk sederhananya nih? Enggak Enggak ada. Kecuali di 10 ini ada variabel X. 10X dikurang X kuadrat. Baru bisa kita sederhanakan. Jadinya apa? Ada yang tahu nggak? 1/10 kurang X. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, Bu ini kan bisa dicoret, Bu ini 1. Nggak bisa. Karena ini 2 suku. Ini nggak bisa ya. Jadi sering tuh terjadi ketika eh, ada X, di sini ada X, langsung dicoret. Nggak boleh seperti itu. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena ini ada 2 suku. Hah? Bukan, ya. Ini nggak boleh disederhanakan langsung seperti itu ya. Ya, dia harus ketika 10X di sini baru bisa kita sederhanakan. Oke, lalu seperti yang tadi, berarti kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita menggunakan metode substitusi. Yang mana yang kita misalkan sebagai variabel baru? Yang bagian yang lebih banyak sukunya dibandingkan yang di atas. Kan sini kan cuma 1, di sini 2. Maka yang ini, bagian bawah ini kita misalkan sebagai variabel baru. Kita misalkan sebagai W. Ya, maka W sama dengan 10 dikurang X kuadrat. Sama seperti yang tadi. Berarti ini mau kita turunkan terhadap variabel apa? TX. Turunkan terhadap variabel X. Ruas sebelah kiri diturunkan terhadap X, sebelah kanan juga diturunkan terhadap X. Gimana cara menulisnya? Boleh seperti ini. 10 X kuadrat dx itu sama dengan dw dx. Sebelah kiri hasilnya adalah hasil turunannya. Atau Ibu bikin seperti inilah biar nggak bingung. 10 dikurang X kuadrat. Maka sama dengan -2X. min 2X. Ini sama dengan dw dx. Sama seperti yang tadi nih. Ketika yang bawahnya sudah kita misalkan sebagai W, apakah ini bisa kita selesaikan?
Apakah bentuk ini sudah sama seperti di aturan fungsi logaritma atau sifat-sifat yang lain? Nggak bisa, karena kan ini variabelnya W, di sini X. Maka ketika kita sudah memisalkan dia sebagai menjadi variabel baru, W, maka ini harus berubah menjadi DW. Gitu ya. Maka dari persamaan inilah yang kita gunakan. DX sama dengan DW per min 2X. iya, DW per 2X. DW per min 2X. Kita masukilah ke dalam yang persamaan yang kita punya tadi di sini. Berarti integral min 1 sampai 3 X per W dikali DW per min 2X. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Atau nggak terlihat nih? Ya udah kita pisahkan dulu. Berarti integral 1 sampai 3 X-nya kita dekatkan sesama X, lalu seper W dW. Ada sudah terlihat? Sudah terlihat nggak mana yang bisa kita bagikan? Bisa X sama min 2X, Bu. Iya, ini kita bagi dengan ini. Maka hasilnya adalah integral 1 sampai 3 seper min 2 dikali seper W dW. DW. Bentuk ini sudah bentuk sifat yang tadi. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Iya. Nah, ketika kita sudah menggunakan simbol baru, seharusnya batasnya bukan ini yang kita gunakan lagi. Kenapa? Karena batas ini adalah batas untuk variabel X. Sedangkan kita sudah menggunakan variabel W. Maka untuk menentukan batas bawah yang berdasarkan fungsi bergantung terhadap variabel W itu, tinggal kita substitusikan ke dalam yang persamaan ini, yang W sama dengan 10 dikurang X kuadrat. Maka batas bawah fungsi baru kita, yaitu X-nya sama dengan min 1 ya, batas bawahnya tadi kan? Maka min 1 itu kita gantikan ke dalam sini. Berarti 10 dikurang min 1 kuadrat. Berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Berarti di sini 9. Batas bawah. Batas atasnya berapa? 3. Berarti 3 masuki ke dalam W ini. 10 dikurang 3 kuadrat. Berarti sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Berarti batasnya adalah 9 sampai 1. 9 sampai 1. 9 sampai 1. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, kok batas bawahnya lebih besar, Bu, dibandingkan batas atas? Padahal kalau yang dijelaskan sebelumnya ketika batas bawahnya lebih besar, maka harus dibalik, Bu. Iya, benar. Kalau misalnya itu soal dari awal. Misalnya di sini adalah 3, di sini adalah min 1. Ini nih, di sini nih kita mengubah posisinya. Tetapi ketika sudah kita menerapkan metode substitusi, maka walaupun batas bawahnya itu lebih besar, tidak masalah. Karena kan 9 ini diperoleh dari batas bawah X. 1 ini diperoleh dari batas atas X. Maka nggak apa-apa dia lebih besar batas bawahnya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, setelah itu diapakan? Ya udah tinggal disederhanakan aja sama seperti ini. Berarti min 1/2 letakkan di depan. Ya, berarti min 1/2 diletakkan di depan. Integral dari 1/W dW. Itu adalah ln harga mutlak W. Sampai sini bisa dipahami? Ini hasil dari integral yang ini. Itu nggak pakai tambah C ya, Bu? Kenapa tidak pakai tambah C? Ada yang tahu? Karena itu integral tentu, Ibu. Iya, karena integral tentu tidak pakai C. Ini ada batasnya nih. Ya. Nah, setelah itu diapakan nih? Kita substitusikan batas atas dulu. Yang satu ini masuki ke dalam W, dikurang batas bawah masuki ke dalam W juga. Maka jadinya min 1/2 ln 1. Ln 1 tadi dapatnya adalah 0. Dikurang min 1/2 ln harga mutlak 9. Min kali min plus.
min seperdua ln 9. Ini 0 dikali min seperdua adalah 0. 0. Maka 0 ditambah seperdua ln 9 sama dengan seperdua ln 9. Inilah hasilnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Bagaimana? Nggak ada yang mau nanya ya, Bu? Boleh nggak kalau kita menggunakan batas yang ini? Batas yang min 1 sampai 3 aja yang kita gunakan. Atau, Bu, ini kan W, Bu. Padahal kita kan pakai variabel X. Ada nggak yang mau bertanya seperti itu ya? Nah, tadi W kita adalah yang ini ya. W kita itu sebenarnya boleh kok kita menggantikan W itu dengan pemisalan kita tadi. Ya, sorry. Bentar. Nih, kita masuki lagi W itu kita ganti dengan pemisalan kita tadi. Ganti W dengan pemisalan di awal. Gitu. Maka jadinya apa? Kalau sudah kita ganti yang ini. Maka jadinya min seperdua ln harga mutlak 10 dikurang X kuadrat. Batasnya kita menggunakan apa batasnya? Ini sudah pakai variabel X nih, udah kembali ke soal. Berarti kita menggunakan batas min 1 sampai 3. Sampai 3. Seperti itu. Ya udah, sama seperti yang tadi. Berarti min setengah ln 10 dikurang 3 kuadrat dikurang min seperdua ln harga mutlak 10 dikurang min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan min setengah ln 1 ditambah min kali min setengah ln 9. Maka sama dengan min setengah dikali 0 ditambah setengah ln 9. Ini sama dengan 0 ditambah setengah ln harga mutlak 9. Hasilnya sama dengan setengah ln 9. Sama nggak dengan yang tadi? Sama, Ibu. Nih, Sama, sama ya Ibu. dengan yang tadi ya. Artinya apa? Boleh kita menggunakan variabel yang kita misalkan, tapi kita harus mengganti batasnya. Ingat, ganti batasnya. Kalau kita menggunakan W di sini, batasnya bukan min 1 sampai 3. Karena min 1 sampai 3 ini untuk variabel X. Kita harus membuat batas baru lagi dengan mensubstitusikan batas bawah ini ke dalam pemisalan, batas atas ke dalam pemisalan. Itulah menjadi batas baru untuk variabel W. Tetapi kalau kita nggak mau nih menggunakan batas baru, kita nggak pakai mencari yang ini, boleh kita menggunakan batas yang ini 1 sampai 3, tapi syaratnya yang ini ya, yang ini bukan batasnya, ini kan 9 ya tadi batasnya karena yang baru ya. Maka W itu harus kita ganti dengan pemisalan dalam bentuk 10 dikurang X kuadrat. Batasnya berubah sesuai dengan batas yang ada di soal, min 1 sampai 3. Dapatlah hasilnya sama, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Terkait integral turunan, bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, sudah sampai jam 15.16. Nanti untuk tugasnya Ibu kirimkan ya. Jadi kita ada tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Bu, kami tadi belum absen, Bu. Oh, belum absen. Bu, belum absen, Bu. Oke, bentar. Siapa saja? Beni. Alicia ada nggak Alicia? Nggak ada. Gracia Aurelia? Hadir, Ibu.
Samuel. Hadir Ibu. Ya, berarti cuman Alicia ya yang nggak masuk ya. Tapi Alicia ada Bu di ini. Bu. Oh, ada. Ini Alicia Smiranda Fatihah. Oh, Alicia ada. Kok nggak bersuara Alicia? Apakah tidur? Oke lah kalau begitu ya. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Dikumpul via e-learning ya di ILMS. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sebenarnya materi kita itu untuk pertemuan hari ini tuh sampai fungsi inverse dan turunannya. Tapi karena waktunya juga terbatas, berarti ini di pertemuan setelah Lebaran yang kita padati ya, berarti kalau begitu ya. Tapi silakan nanti dibaca-baca terkait fungsi inverse ya. Jadi ketika nanti dijelaskan di kelas sudah terbayang nih materi yang dijelaskan tersebut. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Semoga materinya bisa dipahami dan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.